Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Oke, jadi sebelum kita mulai PBM hari ini, kita membaca doa dulu. Mungkin ketua kelas bisa siapkan. Said, Yaman, wassalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ini Oke, saya absen dulu ya. Oke, saya absen dulu. Aulia ada? Aulia. Naima. Sahad. Tiga variabel. Kenapa kita harus pahami dulu materi ini sebelum kita membahas fungsi linear? Karena di sini ada kesamaan dan ada prasyarat. Salah satunya adalah harus memahami dulu yang mana yang disebut dengan variabel, yang mana koefisien, yang mana konstanta, kemudian bagaimana hubungannya antara variabel dengan koefisien. Ini kita sudah dapatkan di materi persamaan kuadrat dan persamaan linear. Ada masih ingat apa itu variabel? Mungkin angkatan yang menjawab yang masih ingat apa artinya variabel. Oke, A2. Secara logis dari dua atau lebih suatu atribut dari objek yang diteliti. Oke, menurut jawaban data. Oke, sekarang kita lanjut fungsi linear. Di kelas 8 kita sudah mempelajari namanya fungsi. Saya tidak salah materinya adalah relasi dan fungsi. Kalau relasi bahasa umumnya apa? Bukan bahasa matematikanya. Misalnya relasi apa SKKD-nya dulu. Oke, ini KD yang kita akan bahas, bisa dilihat di atas. Itu menjelaskan dan menentukan fungsi. Di sini kan ada tiga fungsi. Fungsi linear, kuadrat, dan rasional atau pecahan. Secara formal yang meliputi notasi, darah asal, darah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa atas gambar grafiknya. Ini untuk pengetahuannya. Adapun KD keterampilannya itu menganalisa menganalisa karakteristik masing-masing grafik. Itu di situ titik potong kah, sumbu kah, titik puncak, asimptot, dan perubahan grafiknya. Oke, kita lanjut indikatornya. Kita harus paham ya. Jadi sebelum mempelajari materi kita harus paham apa indikatornya. Karena ini kita harus pahami. Karena kita menuju ke sini ya. Oke, indikatornya pada pertemuan ini adalah menentukan notasi. Kemudian darah asal, darah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafik suatu fungsi. Oke, kita fokusnya di fungsi linear ya pada pertemuan ini. Apa tujuannya? Oke, tujuannya di sini minimal ada 3. Yang pertama kita harus pahami apa itu definisinya fungsi linear. Kemudian kita harus bagaimana menentukan notasinya. Begitu juga darah asalnya bagaimana. Jadi kita harus paham semua cara menentukannya pada pertemuan ini. Ini tujuannya ya pada pertemuan ini. Ada 4 ya? Ada 3.
Ada empat ya. Satu, definisi fungsi linear. Kita mencoba menemukan. Yang kedua, mencoba menentukan dan menemukan juga. Begitu juga daerah asal dan daerah hasil. Oke, namun sebelum kita lanjut, mungkin ada kata-kata motivasi sedikit. Mudah-mudahan kita bisa menjadi, ketika membaca motivasi ini motivasi kita bisa semakin naik ya. Apalagi di dalam belajar matematika ada image bahwa matematika itu susah. Tetapi orang yang sudah menekuni namanya matematika, itu matematika seperti air mengalir. Jangan lihat kulitnya sebelum kita mencoba, jangan menyerah. Semuanya mampu begitu. Ketika kita baru mencoba, kita merasa tidak bisa. Padahal kita belum mencobanya. Dan mari kita mencoba dulu sebelum kita menyerah. Ingat kisahnya, ada kisah salah satu ulama, itu adalah setelah salah Ibnu Hajar Asqalani. Kata itu Ibnu Hajar Asqalani, itu ketika dia belajar itu tidak bisa masuk ilmu. Sudah banyak ulama datang, sudah banyak guru datang, ilmu tidak bisa masuk. Akhirnya dia ada semacam putus asa. Dia semacam putus asa, dia mengembara ke hutan. Tiba-tiba dia duduk di bawah pohon. Di depan pohon itu ada air jatuh. Kasihan anakku, bagaimana mempelajari materi ini dengan metode penemuan secara kontekstual. Kita temukan apa itu fungsi linear, bagaimana notasinya, bagaimana cara menentukan daerah asal, begitu juga daerah hasil dengan metode penemuan kontekstual. Jadi saya tidak akan ajarkan ini rumusnya, beginilah caranya, tapi kita mencoba menemukan lewat diskusi kelompok. Oke, kita bagi kelompoknya. Dengan cara menghitung 1 sampai 5. Kita bagi 4 kelompok. Saya yakin supaya heterogen, tidak pilih sama kelompokku, makanya kita hitung. Siap? Atau di sini cukup? Di sini cukup LKPD-nya? LKPD-nya per individu. Oke. Silakan baca basmalah. Jadi LKPD-nya di sini sumbernya. Jadi sudah ada modul kan? Sudah aku bagikan di ya. Oke, itu salah satu referensi. Kemudian buku matematika wajib sudah diambil? Sudah. Kemudian untuk referensi internet punya HP? Ada datanya? Ya, kalau tidak ada datanya tidak bisa dipakai. Oke, di LKPD di situ ada 4 masalah ya, masalah. Bagaimana aturannya? Jadi bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, kita kerjakan per masalah. Di dalam setiap masalah ada 4 langkah ya. Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi atau merumuskan masalah atau hipotesislah yang ada di dalam masalah itu. Oke? Kemudian setelah itu, Anda melakukan kajian literasi, membaca buku, membaca modul, ataukah melakukan browsing di internet. Setelah itu, baru Anda memvalidasi atau memverifikasi antara identifikasi tadi Anda atau hipotesis Anda dengan kajian itu. Baru situ sudah ada penggabungannya istilahnya. Setelah itu yang terakhir baru masuk ke kesimpulan. Oke, masalah pertama kita menentukan dulu definisinya atau pengertiannya itu fungsi linear. Kita harus clear di sini dulu. Setelah itu baru kita menentukan notasinya dengan masalah juga yang berbeda. Setelah itu baru kita mencari bagaimana menemukan
adalah hasil. Oke? Dari 4 masalah kita tarik lagi kesimpulan nanti. Waktunya ini satu masalah hanya 10 menit. Satu masalah 10 menit. Dan kita klik per masalah baru kita lanjut. Oke? Dan di akhir nanti tetap ada naik persentase, tetapi setiap masalah tetap kami akan pandu, akan mengarahkan. Beginilah cara menemukannya. Oke, silakan mulai dari sekarang. Oke? Anda masih fokus menemukan situ. Oke, dia kita belum selancar di membaca buku dengan proses internet belum. Kita masih fokus. Oke. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2? Oke, kita mulai kelompok 1 dulu. Oke, silakan dibacakan identifikasinya. Halo, kelompok 1. Sudah? Sudah ada? Identifikasi masalah yang dapat semacam hipotesis? Sudah. Kelompok 2. Kelompok 1. Pertama, kita mulai kegiatan pertama. Oke, kita mulai masalah pertama. Masalah kedua. Oke, kelompok 1 silakan mulai identifikasinya. Oke, bisa dibaca? Hasil identifikasinya. Baik, identifikasi masalahnya itu berlari sejauh 15 meter. Yang kedua, kecepatan 3 meter per sekon. Terus 3, jarak diperlukan 5 sekon. Baik, identifikasi masalah yang pertama yaitu berlari sejauh 15 meter. Yang kedua, kecepatan 3 meter per sekon. Yang ketiga, jarak diperlukan 5 sekon. Sedangkan jika jarak yang ditempuh sejauh 16 meter, kecepatannya yaitu 3 meter dan jarak yang diperlukan adalah waktu yang diperlukan adalah 6 sekon. Oke, dari kelompok 1 identifikasinya menemukan semacam identifikasi. Silakan, bagaimana hubungannya ketiga variabel tadi itu? Bisa dihubungkan? Dikaitkan. Oke, dikaitkan coba itu 15 meter ke pohon dengan kecepatan 3 meter per sekon. Kemudian waktunya 5 sekon. Bisa dikaitkan. Baik, jadi masalahnya di sini yaitu menit kita jadikan variabel A menjadi ayam menjadi variabel B 0 menit sama dengan 500 1 menit sama dengan 700 menit 2 menit 900 3 menit 400 4 menit 5.000 menit 5.000 dan 5 menit 6.500. Fungsi linear dapat mengacu kepada salah satu dari dua konsep berbeda, namun berhubungan. Jadi maksudnya dua hubungan yang berbeda namun. Oke, kelompok 4 sudah ada.
fungsi linear adalah fungsi yang disusun oleh persamaan aljabar, yaitu berupa konstanta maupun suku berderajat satu, sehingga menghasilkan garis linear dalam koordinator kartesius. Garis linear merupakan istilah matematika untuk garis lurus. Fungsi linear itu kata dari literasi itu membentuk nanti lebih tinggi garis kedua. Kalau yang kedua sudah agak mudah karena sudah menemukan macam. Identifikasi masalahnya yaitu sebuah perusahaan taksi menerapkan fungsi linear untuk menetapkan besar tarifnya. Fungsi tarif tersebut dinyatakan dalam Y sama dengan 3000 X tambah 4500 dengan X merupakan jarak tempuh dalam kilometer dan Y adalah tarif taksi tersebut. Jika seseorang membayar sebesar 7.500, jarak mula-mula tarif taksinya yaitu 7.500, berjalan 1 km tarif taksinya 15.000, berjalan lagi tarif taksinya 22.500, bertambah lagi 3 km tarif taksinya 30.000, bertambah lagi 4 km tarif taksinya 37.500, bertambah lagi 5 km tarif taksinya yaitu 45.000. Dari daerah asal, misal jarak sama dengan X dan daerah hasil tarif sama dengan Y. Simpulannya itu suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linear ini juga menjadi fungsi adalah mendapatkan tinggi variabelnya. Betul semua bahwa ternyata fungsi linear itu pada fungsinya adalah suatu fungsi membentuk grafik secara garis lurus. Begini ya. Kalau tidak lurus hasilnya berarti bukan linear. Ya namanya linear itu lurus ya. Kemudian selanjutnya notasinya. Sudah ya ini. Ternyata Y sama dengan Px. Ada mau kasih kesimpulan sebelum penutup? Kalau saya tadi mengambil kesimpulan bahwa fungsi linear yaitu sebuah garis yang membentuk grafik secara garis lurus. Kata saya yaitu mula-mula soalnya susah, kemudian lama-lama membuat lama-lama mudah karena sudah diketahui yang pertama Pak. Sudah yang pertama susah-susah Pak, tapi sudah berjalannya Pak soal Pak, mudah-mudahan Pak. Ya baik, adapun tanggapan saya yaitu dari pembelajaran pada hari ini yaitu kita bisa menemukan sebuah rumus yang dulunya kita tidak tahu dan pada hari ini kita bisa mengetahui lebih lanjut. Terima kasih. Aktif dan cepat menyelesaikan LK itu adalah kelompok 3. Kelompok 4.
Oke, kalau membuat hadiahnya ya silakan. Apabila kalau membuat silakan pilih salah satunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.